Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita memperingati Jumat Agung, Good Friday, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu pembuka. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you come running. There was mercy in your eyes to fulfill the law of prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel of truth of old shall not kneel and shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Tuhan Yesus, Kaulah Raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, kami tidak akan binasa.
tapi kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kesempatan kami boleh memperingati karya penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus name. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena kami tahu hidup kami sekarang udah ditebus oleh darah yang mahal. Darah yang mahal. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Mari kita nyanyikan lagu berikut, Karena Salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kuasa-Mu Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, karena kuasa-Mu sanggup
memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung atau Good Friday. Good Friday. Hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dosa Bapak Ibu dan saya. Hari di mana kutuk dan kuasa dosa dikalahkan. Hari di mana darahnya tercurah untuk keselamatan kita semua. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Kuasa pengampunan dosa. So Bapak Ibu Saudara, pada bulan April ini mari kita membahas topik mengenai kuasa. Kuasa atau power. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus, kita diberi kuasa. Tapi terkadang kita lupa atau kita tidak tahu bagaimana menggunakan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Bapak Ibu Saudara, Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sehingga sesungguhnya kuasa ada pada Tuhan. The real power comes from God. Dan dari Tuhanlah kuasa ini diturunkan kepada manusia. Sehingga sebenarnya manusia hanya dipercayakan kuasa dari Tuhan. Sehingga ada istilahnya Bapak Ibu Saudara, abuse of power. Manusia seringkali menyalahgunakan kekuasaannya. Abuse of power, abuse. Salah gunakan, use penggunaan. Sehingga abuse penyalahgunaan kekuasaan. Kuasa seringkali digunakan untuk menindas. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amerika Serikat sekarang lagi saya sengaja berdiri di belakang sini karena saya sedang melihat ada bendera Amerika. Konteks bukan berarti saya bilang konteks ini penting. Tuhan taruh tepat di mana Tuhan taruh kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dari Indonesia. Ada konteks di mana Tuhan tempatkan kita. Di mana kuasa sesungguhnya harus berdasarkan dari Tuhan. Dan realita seringkali demikian, bahwasannya ada banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Entah itu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau untuk sengaja menindas orang biar dia merasa superior begitu. Dalam konteks Amerika Serikat kita sedang berkabung, tentunya banyak sekali kekerasan yang terjadi. Bahkan sebelum pandemi, gun violence banyak sekali terjadi. Apalagi setelah pandemi, kita ada kekerasan. Khususnya terhadap orang-orang Asia Amerika. Ada orang besar kuat, tapi dia sengaja memukul, bahkan membunuh orang yang lebih lemah. Abuse of power. Tapi Bapak Ibu Saudara, good news. Good news. Malam hari ini kita memperingati Tuhan yang dengan kekuasaannya, Tuhan yang dengan kekuasaannya malah memberikan atau menyelamatkan kita yang lemah. Tuhan dengan segala keagungannya menundukkan dirinya di bawah, di hadapan kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga dari sini Bapak Ibu Saudara, kita diberi contoh bagaimana kita seharusnya menggunakan kekuasaan yang Tuhan berikan. Bukan untuk menindas, tetapi untuk menyelamatkan. So malam hari ini saya beri judul khotbah saya, kuasa keselamatan. Kuasa keselamatan. Karena salib adalah lambang keselamatan dan kemenangan. Salib adalah lambang keselamatan dan kemenangan. Tapi hanya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Sebelum itu, salib adalah lambang kematian. Salib adalah lambang ketakutan, lambang kehinaan. Karena salib adalah tempat di mana orang-orang penjahat-penjahat yang benar-benar jahat begitu mati, dihukum mati di kayu salib. Jadi ada orang-orang perompak
orang-orang yang melawan negara begitu. Atau jahat, orang yang benar-benar jahat sekali. Matinya di kayu salib. Karena itu adalah merupakan hukuman paling berat, paling mengerikan. Karena orang tidak langsung mati, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang disalib pada waktu itu, matinya bukan karena disalib gitu, dipaku. Bukan, matinya pelan-pelan. Begitu menderita. Matinya karena kehabisan oksigen. Bayangkan, sudah sakit, tapi matinya sesak. Karena paru-parunya keangkat. Dia tidak bisa bernafas. Begitu hina, begitu keji kematian di kayu salib. Bukan begitu saja, bukan itu saja, tapi bahkan orang-orang Yesus diarak, dihina, didera berulang-ulang kali melalui Via Dolorosa di Yerusalem. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Begitu hina, salib. Jadi salib dulu bukan hal yang seperti sekarang. Adalah lambang kemenangan. Dulu salib adalah lambang kehinaan. Lambang hukuman. Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Rencana ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia rela menundukkan dirinya terhadap kuasa dunia. Bukan berarti dia lemah, tapi dia menundukkan dirinya terhadap kuasa dunia. Sebenarnya bisa Tuhan memerintahkan malaikat surga untuk membasmi semuanya. Tapi Tuhan punya rencana. Dia tahu bahwa kematiannya di kayu salib ini, akan memberikan keselamatan. Bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi bagi seluruh manusia, seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. So salib menjadi keselamatan. So Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita semua. Kutuk dosa dihapuskan. Ketika darahnya tercurah di kayu salib, darah ini adalah darah perjanjian baru. Sehingga setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Seberapa besar dosamu, Tuhan bisa hapuskan. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa ditebus oleh darah Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kata Yesaya. So bagaimana kita mendapatkan kuasa keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana? How? Dengan percaya. Katakan percaya. Dengan percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya. So malam hari ini saya bagikan 3 hal. Bagaimana kita harus benar-benar meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat bagi kita. Bagaimana malam hari ini kita menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk dosa Bapak Ibu dan saya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah yang tercurah untuk menyelamatkan kita. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang sanggup memberikan mujizat. 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyadari benar-benar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Yang pertama adalah retreat. 3R saya bagikan. 3R. R yang pertama adalah retreat. Kita perlu retreat. Kita sering dengar kata retreat ya. Oh mau retreat kemana ya? Ke Poconos. Mau retreat ya kemana ya? Banyak sekali. Tapi sebenarnya kata retreat itu artinya mundur. Retreat itu artinya mundur. Sekilas kata ini terkesan kurang baik ya, mundur begitu ya. Bukannya kita harus hidup harus maju, kenapa hidup mundur ya? Ternyata Bapak Ibu Saudara mundur tidak begitu jelek. Bahkan dalam beberapa situasi mundur adalah pilihan yang terbaik. Mundur adalah menarik diri dari kesibukan kita. Mundur adalah mengambil saat teduh. Katakan saat teduh. Mundur adalah mengambil waktu terlepas dari kesibukan kita semua. Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam,
kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak segala kekuatan. Sekali lagi. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tahun 2009, saya lepaskan pekerjaan saya. Saya tinggalkan bisnis saya karena saya tahu saya perlu rest. Jiwa saya begitu bermasalah. Sehingga kalau saya teruskan dalam pekerjaan saya mungkin saya tidak bisa ada di sini memberikan kesaksian terhadap Bapak Ibu Saudara. Ternyata betul, ketika saya retret, saya tinggalkan pekerjaan saya. Dan saya benar-benar mencari Tuhan saat itu dalam komunitas gereja saya. Tuhan bukakan jalan. Ternyata ketika saya mundur, Bapak Ibu Saudara, saya sedang membiarkan Tuhan untuk maju. Untuk memulihkan hidup saya. Ketika saya mundur, ternyata Tuhan sedang mengirimkan malaikat untuk berperang di depan. Untuk membuka jalan dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan bisa pekerjakan itu pada saya. Tuhan yang sama juga bisa pekerjakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa berperang di depan ketika kita mundur. Jangan lupa untuk retret. Jangan lupa untuk mundur. Dalam setiap sehari-harian kita. Ambil saat teduh setiap hari. Setiap bulan, setiap tahun. Untuk supaya kita tenang dan diam. Dan fokus mata kita kepada Tuhan. Ada pepatah berbilang begini. Mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Inilah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita mundur dan mau melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan beri visi, maka kita akan maju sebanyak 1000 langkah. Retreat. Bilang kiri kanan. Jangan lupa untuk retreat. Yang kedua ada Bapak Ibu Saudara adalah reflect. Ketika kita sudah retreat, mundur, kita perlu reflect. Reflect itu apa? Merefleksikan hidup kita. Merefleksikan hidup kita. Pernah kita bilang gini, aduh hidup saya ini kayaknya kenapa ya seperti ini? Atau hidup saya kayaknya bagusnya seperti ini. Ketika kita melihat diri kita sendiri, realita yang ada, yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita mungkin pagi hari atau malam hari kita melihat kaca dan melihat, kejadian dahsyat dan ajaib. Dan apapun yang kita lakukan, melihat ke dalam diri kita, itu kita sedang reflect. Kita sedang merefleksikan hidup kita. Menggunakan mata kita. Mata rohani kita. Tetapi sulit Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih sibuk. Kalau kita nggak retreat, kita nggak akan mungkin bisa menjadi orang yang merefleksikan hidup kita sungguh-sungguh. Makanya kalau dalam gereja kita sering ada retreat ya. Kita jauhkan dari segala kesibukan untuk kita bisa fokus sama Tuhan. Nah, kalau kita retreat, mari kita reflect. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Mazmur 77 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Wow, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Pemazmur berkata demikian. Ketika dia retreat, dia mau melihat betapa baiknya Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya dia. Berapa mujizat-mujizat Tuhan yang dia sudah alami dalam kehidupan dia. Sehingga dia mau mengingat. Ketika kita reflect, mari kita fokuskan kepada apa yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Count your blessings. Ada lagunya kan? Count your blessing. Hitung berkatmu. Hitunglah satu persatu. Betapa Tuhan begitu baik. Reflect. Apa saja yang Tuhan sudah perbuat. Saya ingat Bapak Ibu Saudara. Ketika pada saat itu saya sedang dalam keadaan kondisi sendirian. Ini sudah lama sekali. Sendirian di luar pulau. Ini cerita, saya mau bagikan kesaksian. Saya berada jauh dari rumah. Saya diliputi rasa takut yang luar biasa. Dan kesadaran saya itu datang dan pergi. Pada saat itu saya merasa tidak aman dengan diri saya. Saya merasa sangat takut. Dan saya terbersit, kalau saya teruskan seperti ini, saya bisa membahayakan diri saya sendiri
saya bisa membahagiakan orang lain. Saya ingat saya waktu itu berada di angkutan umum. Begitu takut, tidak bisa jelas berpikir. Kesadaran saya datang dan pergi. Saya tiba-tiba saya merasa ingat, wah, serasa seperti ada hikmat. Kamu harus pergi ke kantor polisi. Dan saat itu entah bagaimana, tiba-tiba angkutan umum itu lewat kantor polisi. Dan sejenak, sepikiran saya, sekekuatan saya langsung keluar dari angkutan umum itu. Saya langsung masuk ke dalam kantor polisi. Saya menerobos ke dalam dan saya masuk ke dalam satu sel. Saya yang masuk sendiri, lari begitu cepat masuk ke dalam satu sel dan nggak tahu kenapa ada sel kosong di situ. Saya langsung tutup dan saya ada di situ. Dan ketika saya merefleksikan kehidupan saya, ketika saya refleksikan sekarang nih, ketika saya persiapkan itu, saya waktu itu benar, saya lagi sakit. Saya lagi sakit dan saya butuh pertolongan. Ketika saya refleksikan itu sekarang, wow, begitu baik Tuhan bisa menyelamatkan saya. Polisi bisa aja nembak saya, ya gak sih? Disangka teroris atau kayak gimana. Bisa saja ditembak. Atau kenapa kok tiba-tiba ada sel kosong gitu di sana? Kenapa tiba-tiba si angkutan umum ini berdiri depan kantor polisi? Kenapa tiba-tiba saya diberi suatu kesadaran untuk keluar dan mengamankan diri saya? Saya nggak tahu. Tapi sekarang saya bisa merefleksikan diri saya. Kalau saya hidup sekarang, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan menyelamatkan saya pada saat itu. Dan saya tahu, jika Tuhan bisa menyelamatkan saya pada waktu itu, Tuhan yang sama bisa menyelamatkan saya di masa depan. Dan ini juga berlaku buat Bapak Ibu Saudara. So, mari merefleksikan momen-momen kehidupan kita di mana kita benar-benar butuh Tuhan dan Tuhan ada untuk menyelamatkan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu recommit. Recommit adalah berasal dari kata komitmen. Kita mengambil komitmen kembali. Mengambil komitmen kembali. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Galatia 2 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata gini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Kita berdosa, upah dosa adalah maut, tetapi Dia selamatkan kita. Kalau kita masih hidup saat ini, Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan yang selamatkan. Ada maksud Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mari kita recommit lagi hidup kita untuk Tuhan. Mari hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan juga untuk orang lain. Mari hidup untuk Tuhan, supaya kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu menyelamatkan. So, kuasa keselamatan bisa terjadi jika kita retreat, mundur dari segala kesibukan kita, masuk ke kamar-kamar doa kita, dan mundur dan benar-benar menyadari, melihat kehidupan kita dari luar, merefleksikan hidup kita sendiri, dan akhirnya kita merekomit, saya mau menjadi pengikut-Mu Tuhan. Ampuni saya ketika saya melakukan banyak kesalahan. Tapi hari ini, malam hari ini, saya mau komit hidup saya untuk Engkau. Karena salib-Mu Tuhan adalah salib yang menyelamatkan. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh diberi hidup hari ini juga. So Bapak Ibu Saudara siap untuk menerima keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Allah adalah kasih. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan Yesus
begitu mengasihi Bapa dan Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu dia mati di kayu salib. Mari retreat, mari reflect kehidupan kita, dan mari kita rekommit untuk mengikuti Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh sekali lagi diingatkan betapa besar kasih-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih betapa besar kebaikan-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan di kayu salib bisa menyelamatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan yang memerlukan. Malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang mau mengambil komitmen untuk mengikut Yesus, boleh taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang boleh ditaruh di dada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan kami percaya Tuhan buat kuasa penebusan-Mu. Malam hari ini juga kami mau ngambil komitmen kami Tuhan untuk mengikut Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan selamatkan hidup kami. Tuhan akan selamatkan hidup kami Tuhan, bukan saja nanti ketika kami masuk surga, tapi Kau selamatkan kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Kau selamatkan kehidupan finansial kami. Kau selamatkan kehidupan kami dalam bekerja Tuhan. Kau berikan kami mujizat demi mujizat. Ini semua karena salib-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang dicurahkan buat pengampunan dosa kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera kuasa dari Allah, dari surga turun atas kita semua, sehingga kita boleh diberi kuasa keselamatan. Dan biarlah Tuhan, ketika Tuhan mau pakai kami ke tempat kemanapun Tuhan pakai, kami boleh menjadi Tuhan yang menyelamatkan. Kami boleh memakai kuasa-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga banyak orang boleh melihat hidup kami seperti surat yang terbuka. Sehingga dalam kesaksian hidup kami Tuhan, banyak orang diselamatkan. Terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka jiwaku
sungguh besar kawalanku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kawalanku, sungguh besar kawalanku. Happy Good Friday. God bless you.